Mata Sarah semakin berat. Rasa kantuknya semakin tak tertahankan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu, bagaimana Gerald bisa masuk? Ting tung, ting tung, ting tung. Ternyata ringtone HP Sarah berbunyi tanda telepon masuk. Halo, Nong? Gerald bentar lagi jemput. Udah siap kan? Cecar Gerald bersemangat. Ralph, lo tadi ke kamar gue? Tanya Sarah mengabaikan pertanyaan Gerald. Gak tuh. Gerald nih baru pulang. Langsung telepon kamu. Sarah pun terdiam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri menyambut pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. Nang, woi, teriak Gerald di telepon. Iya, 15 menit lagi jemputnya. Gue sholat isya dulu, Gerald, sahut Sarah. Ia lalu menutup telepon dan segera keluar dari kamar. Yani sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain HP. Yan, tadi Gerard kesini gak? Tanya Sarah kepada Yani. Gak ada, Sarah, jawab Yani tanpa berpaling dari HP-nya. Yang benar, ujar Sarah kembali berusaha meyakinkan pada Yani. Beneran nih, seran ini gak ada tamu, Sar. Yani meyakinkan si Sarah. Sarah kemudian terdiam dan berusaha mengabaikannya. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah pun segera mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat isya. Setelah sholat isya, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor. Sarah pun memakai jaket yang paling tebal. Tidak lupa syal rajut kesayangannya yang warna pink dipakai oleh Sarah. Gerald sudah datang, mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih dalam kompleks perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah pun terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gerald. Semakin lama, semakin mendekat hingga di pertigaan SMA. Kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok kanan, dalam hitungan 2 atau 3 detik,
Mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, tak ada satu orang pun berjalan kaki. Sontak, Sarah terkesiap, otomatis mencari si kakek. Jalan komplek itu lurus tanpa ada belokan lain ataupun gang. Tak mungkin kakek itu bersembunyi, gumam Sarah. Gerald menyadari keganjilan gerak-gerik itu. "Kenapa, Nong?" tanya Gerald. "Tadi ada kakek-kakek belok di sini sebelum kita belok. Kamu gak lihat, Ralph?" tanya Sarah panik. "Jangan ngelamun, Nong. Gak ada siapa-siapa dari tadi," seru Gerald. Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah pun mulai terbiasa dan akhirnya ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerald untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan. Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan kiri jalan. Saat itu tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah mereka dan dekat sekali dengan lintasan yang mereka lalui. Tetapi Gerald sendiri sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks Sarah pun menepuk pundak Gerald sambil berteriak, "Ralph, kucing, tolong dipelanin, Gerald," teriak Sarah sedikit tertahan sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu, Gerald malah tancap gas, membuat Sarah sedikit terjengkang. "Diam kamu, Nong. Gak ada apa-apa," balas Gerald sewot. Sarah pun kemudian bengong dan berbalik ke belakang, melihat ke arah kucing tersebut duduk, dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong. Dan ia pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Kosong. Dan ia pun shock karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Akhirnya mereka pun sampai di kafe tujuan mereka. Mereka pun segera turun dan memilih saung dan kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerald memesan kopi. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir. Sebenarnya saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian yang terakhir. Akan tetapi mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat. Rasanya sungguh nikmat sekali. Tak terasa waktu dini hari sudah datang
Tanda mereka harus segera pulang karena mau menunaikan sholat subuh. Kami pun meminta bil. Saat waitress datang menyerahkan bil, dia bertanya, "Kak, mau pulang sekarang ya?" tanya waitress tersebut. "Iya kak," jawab Sarah dan Gerald bebarengan. Yakin?" sahut waitress tersebut menyelidik. "Iya kak, biar keburu sholat subuh," Gerald pun membalas. "Hati-hati ya di jalan," ujar waitress tersebut. "Ya kak, makasih ya," sahut Sarah kepada waitress tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan ya. Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerald untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka dan bisa ditebak percakapan yang sama terulang lagi. Kemudian berujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika itu Sarah dan Gerald pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat hanyalah awal-awal kejadian yang dialami oleh Sarah yang memang benar-benar dilihat oleh Sarah dengan mata kepala sendiri. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda bahwa Sarah diperlihatkan oleh kejadian-kejadian yang berhubungan dengan makhluk astral dan berbau-bau mistis. Kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami kedua kejadian pertama, mungkin Sarah dan Gerald pun tidak akan mengalami kejadian seperti yang kejadian terakhir yang hampir menabrak kucing hitam yang melintas di tengah jalan. Dan pada akhirnya Sarah dan Gerald sampai di kontrakan Sarah dan mereka pun akhirnya menyempatkan diri untuk saling bertanya tentang kejadian yang terjadi mulai dari awal keberangkatan ke kafe yang akan mereka tuju sampai terakhir mereka mau pulang menuju kontrakan Sarah. Ternyata iya benar. Sebenarnya Gerald sendiri pun juga mengalami kejadian yang sama dengan Sarah. Akan tetapi Gerald
tidak mengungkapkan pada Sarah pada saat itu karena tidak ingin Sarah pun jadi kepikiran ataupun ketakutan. Akhirnya mereka pun sholat subuh di salah satu masjid di dekat kontrakan Sarah. Dan mereka pun saling menguatkan diri, berikan semangat pada masing-masing agar tidak takut dan selalu untuk berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa agar kejadian seperti yang mereka alami tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih sobat Di Mana Ada Misteri. Ikuti terus channel Di Mana Ada Misteri. Tetap stay tune. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.